Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Nah, itu mungkin kata-kata yang pas buat panjenengan semuanya Bapak Ibu yang mungkin masih sampai detik ini masih berjuang, masih semangat tentunya untuk mengikuti perkuliahan PPG dalam jabatan. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba untuk berbagi untuk pengerjaan LK 1.2 yaitu mengenai eksplorasi penyebab masalah. Jadi Bapak Ibu, setelah kita menentukan atau mengerjakan dan mengumpulkan LK 1.1, maka langkah selanjutnya adalah LK 1.2 atau eksplorasi penyebab masalah. Jadi ini adalah kolom atau lembar kerja untuk LK 1.2. Jadi ada empat kolom. Yang pertama nomor, terus yang kedua ini ada masalah yang telah diidentifikasi. Terus ada hasil eksplorasi penyebab masalah. Terus yang terakhir analisis eksplorasi penyebab masalah. Oke, ini hanya sekedar contoh nggih Bapak Ibu. Jadi untuk betul atau benar atau tidaknya bisa panjenengan semuanya diskusikan, bisa panjenengan semuanya tanyakan ke Bapak Ibu dosen. Karena ini tujuannya buat referensi, ya, buat referensi semacam seperti ini. Jadi untuk yang pertama, masalah yang telah diidentifikasi. Kurangnya minat dan antusias belajar siswa Putri P, perempuan, kelas 10 ketika beraktivitas gerak pada pembelajaran praktek di lapangan mata pelajaran PJOK. Ini adalah masalah yang telah diidentifikasi. Untuk hasil eksplorasi penyebab masalah, ini bisa kita cari, ya, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, bisa kita gali dari berbagai sumber. Untuk yang pertama bisa kita cari literaturnya dari jurnal, dari buku, bisa. Jadi banyak sekali literatur-literatur yang ada di internet, bisa panjenengan semuanya cari. Nanti yang berhubungan dengan masalahnya tadi, panjenengan semuanya cari literaturnya. Jadi seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh terkait dengan motivasi. Motivasi adalah proses aktualisasi energi psikologis dan lain-lain. Itu adalah kajian literatur terkait dengan kurangnya minat dan antusias belajar. Kalau kita berbicara minat berarti ada hubungannya dengan motivasi. Oke, terus untuk hasilnya, jangan ke hasil dulu. Kita selain dari kajian literatur, kita juga bisa wawancara ya. Kita juga bisa wawancara dengan kepala sekolah, pengawas, atau pakar, atau teman sejawat. Kita bisa mencari atau menggali informasi terkait dengan permasalahan yang kita temui, terutama guru sejawat yang juga mengajar pada kelas tersebut. Itu akan jauh lebih kuat, akan menjadi sebuah penguatan yang bagus. Terus untuk hasilnya, hasil dari eksplorasi penyebab masalah itu ada dua. Yang pertama, siswa Putri cenderung tidak mengikuti dan tidak menghiraukan untuk beraktivitas gerak yang dianjurkan atau diperintahkan oleh guru. Misalnya mengobrol dengan temannya, pasif tidak melakukan aktivitas gerak atau diam saja, terus meninggalkan barisan dengan alasan ke toilet. Biasanya kan anak putri kan seperti itu ya. Pak izin ke toilet, padahal dia tidak betah atau tidak kerasan di lapangan. Mungkin karena panas juga. Terus yang kedua, dalam pembelajaran PJOK di lapangan seringkali siswa
Putri menyampaikan untuk menyudahi KBM lebih awal sebelum jam pembelajaran berakhir. Jadi ini adalah analisisnya. Jadi selain siswa itu pengen atau ngobrol dengan temannya, terus meninggalkan lapangan, ternyata juga pengen cepat selesai. Ya, pengen cepat selesai. Itu untuk hasil eksplorasi penyebab masalah. Terus untuk analisisnya, analisis eksplorasi penyebab masalah. Ini adalah kesimpulan dari hasil eksplorasi penyebab masalah dengan kajian literatur dan wawancara dan sumber-sumber lainnya. Jadi bisa kita analisis untuk yang pertama 1.1.1. Siswa belum memahami pentingnya beraktivitas gerak pada pembelajaran materi PJOK di lapangan. Ini yang pertama. Jadi ada hubungannya ya untuk hasil eksplorasi ini dengan analisisnya. Oke, yang kedua, siswa merasa tidak begitu nyaman ketika berada di lapangan saat melakukan aktivitas gerak. Oke, tidak nyaman tadi. Ya. Ini pasif tidak melakukan aktivitas gerak. Karena apa? Mungkin tidak nyaman. Mungkin karena bajunya, atau karena lapangannya, karena cuacanya, bisa. Terus yang ketiga, motivasi guru kurang mengena sehingga siswa merasa bosan. Mungkin dari Bapak Ibu ketika mengajar di lapangan, terutama olahraga, terlalu monoton. Ya. Makanya timbul permasalahan seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Terus untuk hasil analisis, hasil eksplorasi yang kedua. Dalam pembelajaran PJOK di lapangan seringkali siswa menyampaikan untuk menyudahi. Jadi pengen cepat selesai. Itu hasil eksplorasi masalah yang kedua. Terus untuk analisisnya, siswa kurang nyaman ketika ada teman kelas lain. Terlebih siswa putra melihat saat beraktivitas gerak pada pembelajaran PJOK di lapangan. Mungkin karena siswa putri tidak begitu nyaman ya ketika dia olahraga di lapangan terus ada siswa cowok atau kelas putra melihatnya, itu akan menjadi kendala juga. Selain tidak nyaman, mereka pun tidak bersemangat. Oke, yang kedua, siswa merasa gerah dan kepanasan ketika melakukan aktivitas gerak di lapangan saat pembelajaran mapel PJOK. Jelas ya, karena untuk permasalahan ini mungkin hampir di semua sekolahan ya. Karena zaman sekarang itu siswa itu panas sedikit sudah khawatir hitam, kulitnya hitam. Terus panas sedikit sudah khawatir berkeringat. Jadi seperti itu. Mungkin itu permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar bahwa siswa itu pengen lebih cepat jam pembelajarannya berakhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, saya diskusikan. Mungkin dari Bapak Ibu panjenengan semuanya ada yang pengen mengkoreksi, monggo. Ya, kita di sini diskusi karena saya juga belajar, tidak bermaksud apa-apa. Saya juga sharing karena ini adalah tugas kita bersama, terutama pada Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PBG dalam jabatan, terkhusus kategori 2. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.